Hai guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali review gadget dalam sebuah unboxing sebuah smartphone terbaru dari Samsung, yaitu adalah Samsung Galaxy A23, di mana smartphone ini adalah penerus dari Samsung Galaxy A22. Seperti apa detail spesifikasinya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan unboxing dari HP Samsung Galaxy A23 ini. Jadi ini adalah yang varian RAM 6 GB dan storage 128 GB dan warnanya warna peach ya guys. Dan kita akan buka saja, kita mau tahu seperti apa kelengkapannya, kemudian apakah masih dapat charger, apakah masih oke nggak sih speknya. Ini juga dijualnya di harga 3 jutaan dan ini pasti tentu akan sangat menarik banget untuk persaingan. Di sini kalian akan dapat bundling nomor AM3 secara defaultnya dari Samsung A23. Kita buka segelnya, ini masih segel. Kita penasaran seperti apa sih untuk HP-nya ini, apakah oke atau tidak oke. Kita coba lihat di sini. Oh, di sini masih ada yang perlu kita buka. Kita buka ya guys. Di sini masih ada segelnya satu lagi. Sudah terbuka, kita dorong, kita mau lihat. Tada! Di sini ada biasa, isinya pasti bukan case yang pasti. Di sini adalah kartu garansi. Jadi kartu garansi sama panduan ya guys. Jadi panduan. Sorry, ini panduan aja, panduan untuk user manualnya kalau kalian menggunakan HP ini. Ada stiker IMEI di sini, terus di sini ada HP-nya. Wow, cakep ya warnanya. Terus kalian di sini masih dapat kepala charger guys. Nice. Di sini kalian dapat kepala charger di 15 watt ya guys. Jadi ini chargernya 15 watt. Terus kalian di sini dapat USB-nya ini USB Type A ke Type C ya guys, sesuai dengan kepala chargernya. Ini kalau nggak salah, setahu saya ini support 25 watt fast charging ya guys. Tapi kalian harus beli charger yang terpisah. Ini terus ada SIM card ejectornya ya guys. Kita bereskan dulu untuk isi dusnya, kita baru itu habis itu fokus ke HP-nya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah bereskan dusnya, kita akan fokus ke HP-nya. Jadi kita mau lihat di sini ada tampilan Galaxy A23 Infinity V Display dengan quad kamera with OIS. Jadi ini sudah pasti ada OIS-nya karena A22 yang sebelumnya sudah ada OIS-nya. Jadi A23 ini juga ada OIS-nya dan fingerprint scanner ya guys. Terus kita mau buka saja secara ininya untuk tampilannya, kita penasaran. Untuk modelnya ini kita buka ya guys. Jadi ini masih kita bisa buka. Di sini kita lihat secara desainnya, wow, cakep ya. Gila sih, warna peach-nya cakep sih ini. Warna peach-nya benar-benar cakep sih guys ini. Terus feels-nya juga kerasa bagus banget sih guys ini. Feels-nya juga oke, ini plastik tapi menurut saya feels-nya itu oke banget, secara feels premiumnya dapat sih guys ini. Warnanya cakep, sumpah ini cakep peach-nya. Terus kalian bisa lihat di sini ada kameranya. Ada 4 kamera, ada kamera utama 50 megapiksel, jadi naik dari A22 ke A23. Kalau A22 kemarin 48 OIS, kalau ini 50 OIS, plus sensornya dia juga sensor baru. Ultra wide, ada ultra wide 5 megapiksel, ada depth sensor sama macro sensor sama-sama 2 megapiksel ya guys. Terus LED flash di sini. Terus di bagian atas di sini kalau kalian lihat di sini ada mikrofon, jelas ada mikrofon. Di bagian kanan di sini ada volume up, volume down. Di sini ada tombol power dan menyatu fingerprint scanner juga di sebelah kanan sini. Kemudian kalau kalian lihat di bagian bawah ada grill speaker, ada USB Type-C untuk charging dan OTG, ada mikrofon, ada headphone jack 3,5 mm, dan di bagian kiri di sini ada SIM tray. Kita akan buka untuk SIM tray-nya, kita mau lihat untuk kelengkapannya seperti apa untuk SIM tray-nya. Di sini kita buka. Tada! Nah, asik. 2 plus 1 ya guys, jadi sudah pasti aman. Ini kalau kalian mau pakai buat dual SIM juga bisa. Kita nyalakan, kita akan setup terlebih dahulu Google account-nya, baru nanti kita akan bahas detail sisa storage-nya dan kita akan bahas detail spesifikasi yang lebih lengkap mengenai dari Samsung Galaxy A23 ini ya guys. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah selesai setup untuk Google Account. Kita lihat storage bawaan dari Samsung Galaxy A23. Di sini dari 128 GB sudah kepake 23,6 GB. Jadi sudah sisa 104,4 GB. Nanti kita akan lihat detail spesifikasi yang lebih lengkapnya di AIDA 64 juga. Untuk RAM-nya dari 6 GB, dia sudah kepake 3,1 GB. Yang free buat kita tuh di 2,4 GB. Jadi berkurang lebih dari 50% ya guys. Tapi yang menarik di sini adalah RAM yang di HP ini itu ada namanya RAM Plus ini.
RAM plusnya ini bisa sampai 6 GB ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai 6 GB bisa, tapi kalian harus restart. Kalau secara default dia akan di 4 GB, jadi sampai 6 plus 6 ya guys untuk ini. Dan ini dia akan memakan memori internal kalian ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan download beberapa aplikasi terlebih dahulu, baru nanti kita akan kembali buat liatin kepada kalian lebih lengkapnya detail spesifikasi dari HP Samsung Galaxy A23 ini ya guys. Oke guys, kita akan lihat spesifikasi dari Samsung Galaxy A23 lebih lengkap dari aplikasi Idana 4. Kita lihat sistemnya terlebih dahulu. Di sini benar ya, Samsung Galaxy A23 Global, di mana dia pakai RAM 6 GB LPDDR4X dengan available memorinya 2,9 GB. Kemudian storage internalnya 103,25 GB yang free-nya, yang benar-benar free. Terus kemudian Bluetooth versinya menggunakan Bluetooth versi 5.0, nice. Terus habis itu kita mulai CPU-nya sendiri, dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 680 guys. Jadi di sini Qualcomm Snapdragon 680 dengan 8 core ya guys. Terus untuk displaynya sendiri, nah displaynya sendiri di sini adalah IPS LCD dengan refresh rate 90 Hz dengan resolusi Full HD+. Jadi memang secara resolusi upgrade dari Samsung Galaxy A22 dari HD Plus ke Full HD, tapi secara layar dia dari Super AMOLED ke layar IPS LCD atau PLS-TFT namanya kalau di Samsung. Refresh rate-nya sama 90 Hz. Terus di sini dia juga ada perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Jadi kalian nggak perlu khawatir untuk HP ini, untuk perlindungannya sudah bagus. Terus kalian bisa lihat juga untuk netbook kita sudah pasang. Terus untuk baterainya di sini 5000 mAh. Jadi secara defaultnya itu dia baterainya 5000 mAh. Terus Android-nya di sini dia sudah menggunakan Android 12. Nice, HP-HP Samsung yang terbaru dari A13 kemarin kita unboxing. A53 juga kita sudah unboxing. Ini A23 juga sudah menggunakan Android 12. Ini yang sangat jarang diketemukan di kompetitor menggunakan Android 12 ya. Meskipun di harga 3 jutaan juga sudah ada HP yang waktu kita unboxing Android 12, tapi sangat jarang ya guys. Terus di sini dia security update-nya di 1 Maret 2022 ya guys. Terus untuk kameranya sendiri kita mulai secara Idana 4, kedeteknya dia 12 megapiksel. Untuk kamera belakangnya sendiri dia sebenarnya terdiri konfigurasinya 50 megapiksel. Itu kamera utamanya plus OIS, terus kemudian kamera ultrawide-nya 5 megapiksel, 2 megapiksel, 2 megapiksel itu depth sensor sama macro sensor. Untuk kamera depannya sendiri 8 megapiksel ya guys untuk kamera depannya. Terus kita mau lihat secara sensor box-nya sendiri gimana. Sensor box-nya sendiri ini termasuk cukup lengkap, cuma light sensornya nggak ada ya guys. Jadi berarti dia adaptif dari kamera depan, jadi dia akan mendeteksi cahaya dari situ. Terus kita mulai dari orientation-nya, ini dia hardware ya guys. Terus gyroscope-nya dia hardware juga. Terus proximity-nya dia juga hardware. Terus untuk magnetic sudah ada ya guys, jadi ini hardware. Terus accelerometer juga sudah ada, jadi sudah lumayan lengkap lah guys. Meskipun light sensor agak disayangkan ya nggak ada di HP Samsung Galaxy A23 ini. Terus kita mulai dari multitask testernya, kita mau pastikan dia 10 multitask tester ya guys, jadi 10 multitask ya guys. Terus kita buka DevCheck untuk memastikan detail spesifikasinya dari Samsung Galaxy A23 lebih lengkapnya. Di sini Samsung A23 benar. Di sini benar ya Qualcomm Snapdragon 680. Terus kalau kalian lihat di sini juga untuk memorinya benar 6 GB LPDDR4X. Terus di sini kalau kalian perhatikan di sini Bluetooth-nya iya, USB host iya, OTG berarti fingerprint iya, inframerah tidak, NFC, iya. Jadi ini sudah ada NFC-nya ya guys. Jadi A23 ini juga salah satunya upgrade-nya, sebelumnya tidak ada NFC, sekarang ada NFC. GPS, iya. Terus di sini kalau kalian lihat secara Wi-Fi-nya sudah pasti L1. Biasanya Samsung itu HP-nya termasuk Royal ya guys. Jadi selalu ada L1-nya. Baterainya benar 5000 mAh ya kalau di sini. Ini kedeteknya 4860 mAh. Terus kita mau lihat dari aplikasi kamera 2 API. Di sini level 3, jadi kalau kalian perhatikan di sini, kalau kalian memang butuh untuk oprek ya silakan, ini level 3. Tidak limited, tapi juga tidak bisa maksimal. Terus untuk device info kita sekali lagi memastikan. Di sini kalau kalian perhatikan dia tipe storage-nya itu sudah UFS ya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir ini bukan eMMC, tapi sudah UFS, itu berarti harusnya sudah termasuk cepat ya guys untuk prosesornya sendiri. Bukan prosesornya. Secara storage-nya ya guys itu sudah termasuk cepat. Terus untuk prosesornya benar ya Qualcomm. Terus habis itu di sini kita lihat Samsung, screen-nya Full HD Plus 90 Hz. RAM-nya benar 6 GB.
Kameranya di sini benar ya, di sini untuk di sini 5 kedeteknya 12,5, kalau dikali 4 50 megapiksel itu artinya pixel binding kemungkinan di sini. F1.8, kamera depannya 8, kamera ultrawide-nya 5, kamera satunya lagi 22 ya guys, 2 megapiksel 2 megapiksel. Baterainya benar 5000 mAh. Kita mau lihat sekilas untuk kameranya, kita mau previewkan sekilas di sini kalau kalian perhatikan di sini kalian perhatikan ya untuk warnanya di versusin gini. Dia menurut saya ini warnanya oke sih guys. Dan memang apa namanya? Termasuk lebih warm sih kalau saya lihat warnanya. Kalau yang kemarin Samsung Galaxy A53 itu lebih cold, lebih biru. Ultra wide-nya seperti ini kurang lebih ya guys. Jadi kalau kalian lihat kita bisa seperti ini, kalian bisa sampai 10 kali zoom, digital zoom. Nice. Masih kelihatan cukup jelas ya guys. Jadi ini juga kebantu mungkin karena ada OIS-nya ya guys. Terus di sini kalian juga bisa rekam untuk kamera video bisa rekam sampai Full HD doang, nggak bisa 4K ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setting yang seperti ini. Ada night mode. Untuk Pro-nya sendiri kalian cuma bisa atur seperti ini ya guys untuk settingan Pro-nya. Terus terakhir sebagai bonus, sebagai penutup sebelum kita tutup, di sini kalau kalian bandingkan sama Samsung Galaxy A53 yang kemarin kita sudah unboxing dan lagi tahap review ini, kalau kalian perhatikan secara besaran bodinya ini lebih besaran di Samsung Galaxy A23 dibandingkan Samsung Galaxy A53. Secara feels-nya pun beda nih guys. Ini kalau ini plastiknya dia lebih licin, kalau ini dia lebih keset ya guys. Jadi ini perbandingannya. Ini A53, A23. Terus di sini kita juga ada satu lagi adalah A13 ya guys. Jadi secara perbandingan aja secara sekilas aja kita pengen tunjukin kepada kalian. Di sini A13, A23 sama A53 memang kelihatannya mirip ya secara desain, patternnya mirip. Tapi menurut saya memang kerasa premium di A53 dibandingkan dua adiknya ini ya guys. Tapi ya ini cuma sekedar intermezzo, sekedar tambahan aja. Nanti mungkin kita akan adakan video terpisah kalau kita sudah punya A33 untuk gabungin sekalian supaya kalian dapat gambaran utuh mengenai Samsung Galaxy A series yang terbaru di Indonesia ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu video unboxingnya. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.